Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut terkait materi keempat dari pembekalan UMKM ini, yaitu terkait pembukuan sederhana. Jadi pembukuan sendiri itu bertujuan untuk memahami apakah dalam suatu usaha tersebut itu mengalami keuntungan atau kerugian dalam jangka waktu tertentu. Nah, pembukuan ini dilakukan dengan mencatat segala transaksi dalam kegiatan wirausaha. Jadi, segala transaksi yang dilakukan dalam wirausaha, mau itu baik yang keluar ataupun masuk, itu pasti akan dicatat dalam pembukuan. Nah, sekarang kita masuk ke outline yang pertama, yaitu perhitungan biaya produksi. Nah, biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses awal ditambahnya biaya pabrik, termasuk dalam biaya yang dibebankan pada persediaan dalam proses akhir periode. Jadi, segala seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu masuk ke biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, itu biaya yang dikeluarkan dalam besaran tetap atau tidak berubah meskipun produksi bertambah maupun berkurang. Contohnya di sini adalah biaya sewa ya. Nah, jadi mau produksinya sebanyak apapun atau sedikit apapun, biaya yang dikeluarkan setiap periodenya bakal tetap sama. Kemudian di sini ada yang namanya yang kedua itu biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, jadi variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan yang besarnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari apa? Tergantung dari kegiatan produksi. Dimana jika produksi kegiatan meningkat, maka biaya juga akan naik. Nah, di sini ada perhitungan untuk biaya produksi, yaitu biaya bahan baku. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead produksi, atau bisa dibilang biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat penunjang kegiatan produksi ya, salah satu contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke outline yang kedua, yaitu harga jual. Nah, dalam berwirausaha kita perlu yang namanya menentukan harga jual. Nah, harga jual itu diperoleh dari harga pokok produksi yang telah ditambahkan dengan keuntungan yang diingin peroleh. Adapun penentuan harga jual di sini ada dua metode. Yang pertama cost plus pricing metode, di mana kita menghitung seluruh jumlah biaya per unit. Kemudian dari situ kita tambahkan dengan margin yang ingin dicapai dalam persentase. Di sini ada rumus perhitungannya, yaitu harga jual per unit sama dengan total biaya atau bisa dibilang biaya produksi ya. Kemudian dibagi unit hasil produksi, kemudian kita tambahkan margin keuntungan. Ada contoh nih, misal kita mau memproduksi kue. Nah, untuk modal seharian kita bikin kue itu kita habis 150.000. Nah, yang jadi ada berapa unit? Oh, yang jadi ada sekitar 6 unit. Berarti kan per piecesnya 25.000. Kemudian kita tambah margin keuntungan. Misal kita mau mengambil keuntungan sebesar 20%. Berarti 25.000 itu kita tambahkan 20%, jadi kita jual dengan harga 30.000. Kemudian di sini metode kedua yaitu markup method atau metode dengan menentukan kelebihan harga dari biaya per unit kemudian ditambahkan keuntungan. Nah, di sini kalian perlu menentukan keuntungan yang ingin kalian peroleh per unitnya. Misal kalian ingin untung sebesar 10.000, berarti kan tadi harga total biaya dibagi unit produksi untuk contoh yang sama ya, seperti sebelumnya kan 25.000. Nah, kalian maunya mendapat keuntungan 10.000 per item yang kalian jual. Berarti kalian perlu menambahkan 25.000 ditambah 10.000, jadi kalian jual di harga 30.000. Nah, ini ada juga rumus untuk HPP per unit. Itu sama dengan total biaya, di mana total biaya sendiri itu merupakan akumulasi dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja. Kemudian kita bagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Sekarang kita lanjut ke outline-nya, yaitu perhitungan laba rugi. Nah, jadi di sini ada yang namanya laporan laba rugi ya, itu menjadi salah satu laporan keuangan yang menunjukkan informasi terkait keuntungan, kerugian atau gambaran apakah perusahaan pada periode tersebut memperoleh laba atau rugi.
Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi secara sederhana aja ya. Dimana di sini adalah penjualan akumulasi dari penjualan yang telah kalian lakukan. Di sini dapat dari total keuntungan, bukan keuntungan ya, tapi pendapatan dari penjualan itu sebesar 18 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada HPP. HPP itu sama seperti yang ini tadi ya, HPP per unit. Nah, kita akumulasikan, di sini dapat harga HPP-nya itu 11.500, kemudian kalian produksi dalam sehari itu 100, atau yang bisa dibilang terjual itu 100, dalam 12 hari kurun terakhir ya. Misal dalam sebulan kalian berjualan 12 kali nih contohnya. Kalian akumulasikan dari HPP-nya itu sebesar, di sini didapatkan sebesar 13.800. Nah, kita kurangi nih antara penjualan dikurangi oleh HPP sehingga kita dapat laba kotor sebesar 4.200. Kemudian kita di sini akan menambahkan beban. Nah, bebannya ada banyak ya. Kalau di contoh sini kan beban peralatan aja. Nah, bisa juga kita masukin contoh beban sewa, beban air, beban listrik, itu kan masuknya ke beban. Nah, di sini ada contoh beban peralatan itu sebesar 990. Kemudian kita akumulasikan seluruh bebannya. Ternyata di sini karena cuma ada satu beban ya. Jadi total akumulasinya 990. Nah, kemudian untuk menghitung laba bersih, berarti laba kotor yang diperoleh dari keuntungan sebelumnya dikurangi oleh total beban. Mana 4.200 dikurangi 990, jadi kita dapat laba bersih di sini adalah sebesar 3.210.000. Oke, yang terakhir di sini nih ada buku arus kas. Jadi setiap hari transaksi kalian itu pasti harus dicatat oleh yang namanya buku arus kas. Ini adalah contoh buku arus kas secara sederhana, mana keterangan sini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, jadi arus kas ini kalian mencatat seluruh uang yang keluar dan uang yang masuk beserta keterangannya. Nah, di debit itu kalian melakukan catatan untuk setiap penambahan. Kebalikannya kredit itu setiap pengeluaran. Di sini ada contoh misalnya si A mau mulai usaha baru. Nah, berarti dia memasukkan modal awal ke saldo rekening usahanya itu sebesar 2 juta. Jadi saldo yang dia punya untuk usaha adalah 2 juta. Kemudian keesokan harinya si A membeli bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. Dari biaya bahan baku dia habis sekitar 800.000. Kita catat di kredit karena dia berupa pengeluaran. Untuk saldonya berarti kita kurangi saldo sebelumnya kurangi dengan pengeluaran di hari itu. Jadi kita dapat sisa saldonya di tanggal 5 yaitu sebesar 1.200.000. Kemudian 2 hari setelahnya si A melakukan penjualan barang dari hasil kegiatan produksi sebelumnya. Dan dia dapat 400.000 dari total penjualan di hari itu. Berarti saldonya akan kita tambahkan yang awalnya 1.200.000 menjadi 1.600.000. Nah, kemudian di esokan harinya si A ternyata memakai uangnya untuk membayar yang namanya listrik dan sewa. Nah, nanti listrik dan sewa ini akan masuk di beban. Nah, karena ini berupa pengeluaran, berarti kita akan catat di kredit. Jadi saldo sebelumnya 1.600.000 kita kurangi oleh 600, jadi sisa 1 juta. Kemudian di sini tanggal 9 ia melakukan kembali penjualan barang. Didapatkan total penjualan di hari itu sebesar 800.000 rupiah. Berarti kita tambahkan dari saldo sebelumnya yaitu 1 juta menjadi 1.800.000 rupiah. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.